Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias untuk mengajak Anda menyelami konsep yang bisa dibilang paling fundamental banget dalam tauhid. Tujuan kita hari ini simple tapi krusial. Kita akan membongkar habis dan memahami syarat-syarat sejati dari kalimat syahadat La ilaha illallah. Udah siap? Yuk kita mulai. Sebagai pijakan awal, mari kita lihat hadis riwayat sahabat Ibnan radhiyallahu anhu. Di situ ada janji yang luar biasa. Katanya, Allah menjanjikan perlindungan, mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi, tunggu dulu. Perhatikan frasa bersyarat di bagian paling akhir, karena menginginkan ridho Allah. Nah, ini kuncinya. Ini membuktikan kalau syahadat itu bukan sekedar ucapan kosong di bibir saja. Kalau ada yang berpikir, cuma diucapkan saja sudah cukup kok. Wah, itu keliru besar. Kelompok di masa lalu, seperti kaum Murji'ah, memang berpandangan seperti itu. Lisan saja cukup, tanpa pembuktian amal. Padahal kenyataannya nggak gitu. Syarat mutlaknya adalah kita harus mengucapkan kalimat tersebut sambil secara aktif, benar-benar aktif, mencari ridho atau wajah Allah dalam kehidupan nyata kita. Ada satu perumpamaan yang menurut saya brilian banget dari para ulama kita. Coba deh bayangkan syahadat itu seperti sebuah kunci ajaib untuk masuk surga. Tapi, yang namanya juga kunci, kalau nggak ada gigi-giginya yang pas, mana bisa pintunya terbuka kan? Kalau kita cuma bawa kunci rata, tanpa gigi, sampai kapanpun pintu surga nggak akan terbuka untuk kita. Terus, apa saja sih gigi-gigi kunci ini? Oke, kita punya 4 bagian utama untuk membahas 7 syarat ini. Pertama, ilmu dan keyakinan. Kedua, penerimaan dan ketundukan. Ketiga, kejujuran dan keikhlasan. Dan yang terakhir, syarat cinta. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ilmu dan keyakinan. Ini dia, 2 gigi paling awal dari kunci surga kita. Gigi pertama dari kunci kita adalah ilmu atau pengetahuan. Kenapa ini ditaruh paling depan? Gini, mengucapkan syahadat itu bakal jadi sia-sia banget kalau kita sama sekali nggak paham atau bodoh tentang apa yang sebenarnya sedang kita tetapkan dan kita tiadakan. Kita wajib paham betul makna mendalam di balik kalimat sakti tersebut. Dan ini tergambar jelas banget dalam Al-Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 86 memberitahu kita kalau syafaat atau pertolongan sejati itu cuma berhak didapat oleh mereka yang mengakui kebenaran dengan ilmu pengetahuan internal yang nyata di dalam hati mereka. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan orang doang ya. Nah, dari ilmu tadi, kita langsung dibawa ke syarat atau gigi yang kedua, yakin, alias keyakinan penuh. Hati kita tuh harus punya 0% keraguan. Nggak boleh ada ragu sedikit pun. Karena taunya, menyimpan sedikit saja keraguan terhadap kalimat syahadat ini, itu secara instan langsung mengubah status seseorang menjadi munafik. Ngeri ya? Makanya, baik di Al-Quran surah Al-Hujurat maupun hadis riwayat Bukhari, ditekankan banget kalau Allah menjanjikan surga secara eksklusif hanya untuk mereka yang hatinya teguh dan yakin tak tergoyahkan. Iman itu harus bulat tanpa ragu, karena keraguan itu memang sifat dasar dari kemunafikan. Lanjut yuk ke bagian 2, penerimaan dan ketundukan. Ini adalah syarat ketiga dan keempat kita. Gigi ketiga ini namanya qabul atau penerimaan. Maksudnya, kita ndak bisa cuma fasih mengucapkan kata-katanya saja. Kita harus legowo dengan sukarela menerima semua konsekuensi dari kalimat itu. Dan konsekuensi paling berat sekaligus paling utama, ya, kita wajib meninggalkan penyembahan atau ibadah kepada apapun selain Allah. Total. Coba perhatikan surah Asy-Syaffat ayat 35-36. Di situ ada peringatan keras buat mereka yang sombong dan keras kepala, yang nggak mau meninggalkan sesembahan palsu mereka. Sifat sombong kayak gini mirip banget sama para penyembah kubur di zaman modern ini. Ngakunya sih beriman, tapi giliran dikasih tahu tuntutan dan konsekuensi syahadat, mereka menolak mentah-mentah. Setelah menerima, kita masuk ke syarat keempat, inqiyad, yang artinya ketundukan. Nah, ini tuh ranahnya tindakan fisik, bukti nyata di mana kita benar-benar menyerahkan diri, pasrah, dan secara aktif mematuhi makna syahadat tadi ke dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Harus kelihatan bentuk nyatanya. Di surah Luqman ayat 22 ada kalimat yang indah banget. Ayat ini mengkonfirmasi kalau siapapun yang menyerahkan dirinya secara full kepada Allah sebagai pelaku kebaikan, berarti dia sudah berhasil berpegang pada buhul tali yang paling kokoh. Dan tali kokoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah La ilaha illallah. Sekarang kita beranjak ke bagian 3, kejujuran dan keikhlasan.
Ini akan mencakup syarat kelima dan keenam kita. Syarat nomor 5 itu tasdik, atau kejujuran. Logikanya gini, kalau lisan kita fasih banget mengucapkan kesaksian tersebut, tapi di latar belakang hati kita ternyata menyangkal dan mendustakannya, ya jatuhnya kita lagi berbohong kan? Dan otomatis kita langsung dikategorikan sebagai orang munafik. Bahaya dari kebohongan ini disorot tajam banget di surah Al-Baqarah ayat 8-10. Mereka yang cuma ngaku-ngaku iman di lisan tapi sebenarnya sedang menipu diri sendiri, diibaratkan punya penyakit di dalam hati mereka. Dan yang lebih seram, mereka sudah dijanjikan siksaan yang sangat pedih akibat kebohongan itu. Makanya, kejujuran itu harus selalu dipasangkan sama syarat keenam, ikhlas alias keikhlasan. Ikhlas ini yang bakal memastikan setiap amal perbuatan kita benar-benar disikat sampai bersih dari debu-debu syirik. Nggak ada lagi tuh motif duniawi yang egois, niat pamer, ria, atau cuma sekedar pengen cari panggung di mata manusia. Kalau kita balik lagi ke hadis riwayat Itban di awal bedah materi kita tadi, kelihatan jelas banget kalau ikhlas itu syarat mutlak. Dari mana buktinya? Dari frasa menginginkan ridho Allah. Frasa pendek ini secara sempurna mengunci rapat-rapat semua niat jelek buat pamer atau cari pujian orang lain. Semuanya murni hanya untuk Allah. Akhirnya kita sampai di bagian 4, syarat cinta atau mahabbah. Ini adalah gigi ketujuh dan yang paling terakhir. Gigi ketujuh pelengkap kunci surgawi kita adalah mahabbah alias cinta. Artinya apa? Kita harus benar-benar jatuh cinta secara mendalam sama kalimat tauhid itu sendiri. Kita cinta sama semua isi kandungannya, dan pastinya kita juga mencintai komunitas orang-orang soleh yang aktif mempraktikkan konsekuensi syahadat itu di kehidupan nyata mereka. Perhatikan deh bagaimana Al-Quran mendeskripsikan para mukmin sejati di surah Al-Baqarah ayat 165. Mereka tuh punya cinta ke Allah yang luar biasa intens, amat sangat cintanya, super murni, dan sama sekali nggak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Mari kita bandingkan dua kondisi yang bertolak belakang ini. Di satu sisi, para ahli syirik dengan keliru dan gak adil membagi-bagi cinta mereka ke berbagai berhala dan tandingan. Di sisi lain, para ahli tauhid mendedikasikan seluruh cinta mereka yang murni, bulat, kuat, dan gak terbagi itu 100% cuma untuk Allah semata. Beda jauh kan? Nah, kita sudah di penghujung materi. Sebelum kita tutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan refleksi nih buat Anda renungkan hari ini. Apakah kunci syahadat yang kita punya sekarang sudah dilengkapi ketujuh gigi yang sempurna tadi? Ataukah ini saat yang tepat untuk mulai mengukir dan memperbaikinya, supaya nanti pintu surga itu benar-benar bisa terbuka buat kita? Teruslah belajar, terus perbaiki diri, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.